Oke, untuk selanjutnya di sini mari kita lihat untuk aplikasi layanan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya di sini saya mengambil platform yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, sebenarnya Signal ini bisa diakses melalui handphone dan bisa di-download baik di Android maupun di iOS. Bisa kita dapatkan aplikasinya di Google Play Store atau di App Store bagi yang menggunakan iPhone atau iOS. Nah, tapi pertama kita lihat dulu dari websitenya. Jadi Signal ini aplikasi perpajakan yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan juga mudah. Nah, di sini ada tutorialnya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk tutorialnya adalah kita tuh perlu untuk memasukkan data pribadi seperti NIK, terus nama sesuai KTP, alamat email, nomor handphone, lalu kita juga masukkan kata sandi dan disuruh untuk mengulangi kata sandinya. Lalu kita foto ektp kita sendiri dan kita juga melakukan verifikasi wajah, melakukan selfie. Nah, lalu setelah itu nanti akan dikirim OTP oleh Signal yang pengirimannya itu melalui SMS. Nah, setelah registrasi berhasil, kita juga bisa melakukan verifikasi ulang dengan mengklik link yang dikirimkan oleh Signal ke email yang sudah kita daftarkan. Nah, mungkin berikut ya contoh ininya, videonya. Kita pertama masukkan NIK dulu, lalu kita masukkan nama sesuai dari yang ada di ektp, lalu kita masukkan alamat email, dan yang terakhir masukkan nomor handphone kita. Nah, selanjutnya kita untuk membuat kata sandi, kita masukkan kata sandi dan kita ulangi kata sandi yang sama. Lalu tinggal klik lanjut dan kita harus verifikasi ektp dengan cara memfoto ektp. Itu dipastikan ektp-nya terlihat terbaca dan tidak buram ya. Lalu kita verifikasi wajah kita sendiri dengan melakukan selfie. Lalu klik lanjut. Nah, ini kita masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan. Lalu pendaftaran pun berhasil dan kita bisa masuk ke beranda. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa untuk masuk ke aplikasi. Nah, untuk masuk aplikasi ini sangat mudah ya. Ini kita tinggal masuk ke beranda, lalu masuk atau daftar. Kalau misalnya sudah punya akun, tinggal masuk aja. Ini memasukkan nomor handphone dan kata sandinya. Nah, kita juga bisa mengubah profil. Oke, nah selanjutnya kita bisa menambahkan data kendaraan. Nah, untuk data kendaraan ini kita bisa tambahkan dengan cara seperti ini ya. Mungkin langsung saja kita lihat videonya. Nah, untuk menambahkan data kendaraan, pertama kita pilih menu tambah data kendaraan bermotor. Nah, lalu setelah itu kita pilih pemilik kendaraannya, mau itu milik sendiri atau milik keluarga satu kakak. Lalu kita masukkan NIK ektp dari si pemilik kendaraan bermotornya. Nah, lalu kita memasukkan NRKB, yaitu nomor registrasi kendaraan atau plat nomor, dan 5 digit terakhir nomor rangka. Lalu klik saya menjamin kebenaran data yang diberikan dan klik tombol lanjut, dan setelah itu kendaraan berhasil ditambahkan. Sangat mudah ya. Nah, lalu untuk pengesahan, ini kita bisa lihat videonya. Nah, untuk pengesahan juga cukup simpel sama, karena kita yang pasti harus sudah mendaftarkan kendaraan di step sebelumnya tadi ya. Nah, kita tinggal klik pendaftaran pengesahan STNK, lalu pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan atau plat nomornya yang akan dilakukan pengesahan. Nah, lalu di situ tampil ya data-datanya,
pelatnya kapan, terus tanggal PKB lamanya itu kapan, tanggal PKB baru itu kapan, ini kepemilikan kendaraan keberapa, lalu ini wilayahnya di mana. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya menunjukkan isinya itu lewat video karena kebetulan saya belum mendaftarkan kendaraan saya di Signal, tapi nanti kita akan lihat aplikasinya secara langsung. Tapi untuk gambaran isi setelah kita mendaftarkan kendaraan lalu melakukan pengesahan, ini saya menggunakan video karena jujur saya belum mendaftarkan kendaraan saya atau belum menambahkan kendaraan saya di aplikasi Signal. Oke, nah ini ada PKB pokok, dan kalau misalnya kita melewati batas pembayaran akan ada PKB denda. Ya. Lalu selanjutnya ini ada SWDKLLJ pokok dan SWDKLLJ denda, dan ada total pembayarannya. Nah, ini kita juga bisa klik kirim dokumen TBKP. Ini kita geser. Nah, setelah itu klik lanjut dan kita tinggal pilih atau masukkan alamat pengirimannya. Kita pilih kantor Samsatnya, kantor Samsat terdekat dari rumah kita, lalu kode pos Samsat, dan ini kita tinggal pilih alamatnya, atau kita bisa pilih kantor Samsat yang kita mau ya. Nah, lalu ini kita memasukkan provinsi mana, lalu kabupaten atau kota, alamat, kode pos, nama penerima, email, nomor handphone, dan jenis pengirimannya. Pastikan data yang diisi ini benar ya. Nah, untuk pengirimannya 3-5 hari kerja ya. Nah, di sini ada rekap biaya yang muncul, yaitu ada data-data yang diperlukan seperti data kendaraannya, lalu NIK-nya, namanya, nomor rangka, dan lain-lainnya. Itu dilakukan pengecekan kembali, lalu informasi pengirimannya juga tampil, dan yang terakhir juga ada informasi biayanya. Lalu lanjutkan ke proses pembayaran. Nah, untuk ke proses pembayaran kita lanjut di video selanjutnya. Nah, untuk sebelumnya kita ini dulu ya, proses pengiriman dokumen dulu. Jadi untuk proses pengiriman dokumen ini maksudnya adalah oke, selanjutnya kita langsung ke cara pembayaran dokumennya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pengesahan STNK gitu ya, atau pembayaran pajak tahunan lah ya. Nah, untuk pembayarannya kita bisa lihat di video ini. Nah, jadi setelah tadi kita klik lanjut ke proses pembayaran gitu ya, itu nanti akan tampil seperti ini. Ada kode bayarnya, dan ada jumlah total. Nah, kita tuh bisa melakukan pembayaran melalui pilihan yang ada di bawah nih ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan banknya gitu ya. Kita bisa pilih, lalu setelah itu kita klik lanjut. Nah, untuk cara pembayarannya ini ada banyak tertera di sini, dan kita tinggal melakukan pembayaran. Ya, sangat mudah. Nah, lalu kita juga bisa lihat halaman dari status transaksi. Jadi di sini tuh terlihat ya, ini status transaksinya seperti apa, tanggal pembayarannya kapan, dan kita juga bisa lihat atau bisa melacak nomor resi dari si pengirimannya. Seperti itu. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa melihat status itu ya, pelacakan dari si nomor resinya di sini. Nah, ini kalau misalnya barang sudah sampai gitu ya, nanti ini ada tampilan konfirmasi penerimaan ETBPKP. Jadi kalau misalnya sudah sampai, ini tinggal kita konfirmasi. Nah, kita juga bisa melakukan penerbitan ETBPKP. Nah, kita pilih
NRKB, lalu lanjut, terus daftar ETWKP, lalu klik lanjut. Nah, ini kita masukkan dulu NRKB-nya, lalu klik lanjut, dan nanti di sini akan tampil ya informasi kendaraan bermotornya. Dan kita juga bisa melakukan penerbitan e-pengesahan. Klik NRKB, lalu pilih lanjut, dan daftar e-pengesahan, lalu klik lanjut. Nah, nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini yang berupa barcode. Lalu yang terakhir ada juga EKD. Nanti tampilannya akan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita lihat dari sisi aplikasinya secara langsung. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ya aplikasinya, tampilan aplikasinya ketika kita sudah langsung melakukan pendaftaran ya. Nah, ini kita bisa lihat di pojok kiri atas. Sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di pojok kiri atas ada ETBPKP dan ada juga e-pengesahan STNK, lalu ada EKD. Nah, di sini kita bisa menambahkan kendaraan bermotor. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalau misalnya kita pilih pemilik kendaraannya ini milik sendiri, ini tampilannya kan seperti ini. Jadi udah otomatis ya nomor EKTP-nya, karena tadi ketika pendaftaran itu kita memasukkan nomor EKTP kita, lalu kita tinggal memasukkan NRKB atau plat nomor dari kendaraan kita, serta memasukkan 5 digit terakhir dari nomor rangka. Nomor rangka itu bisa kita lihat di STNK kita atau di BPKB kita, atau bisa dilihat langsung di motornya. Biasanya ada di bawah jok kalau untuk kendaraan bermotor. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan data kendaraan bermotor milik keluarga satu kakak. Kita tinggal pilih pemilik kendaraan ini menjadi milik keluarga satu kakak. Nah, ini kita tinggal masukkan NIK-nya, NIK EKTP keluarganya siapa, si pemiliknya maksudnya. Misal saya ingin memasukkan nomor kendaraan dari motor ibu saya, ya kita tinggal masukkan gitu ya. Jadi harus pastikan kendaraan itu beratasnamakan anggota keluarga kita gitu. Nah, ini saya tinggal masukkan nomor EKTP ibu saya dan mengunggah foto dari EKTP ibu saya. Nah, lalu tinggal masukkan nomor plat nomornya dan 5 digit terakhir nomor rangka. Nah, nanti tinggal klik lanjut. Nanti seperti di video tadi ya tampilannya. Nah, selain itu, ini kita juga ada info samsat. Kita juga bisa melihat info samsat terdekat. Tapi ini loadingnya cukup lama, mungkin servernya penuh atau gimana. Nah, ini juga ada cara bayar. Untuk cara bayarnya lengkap. Jadi ada cara bayar jika kita menggunakan bank negeri atau bank swasta ataupun bank-bank daerah, juga ada banyak. Ada Bank Jambi, Bank Riau, dan lain-lainnya. Itu bisa lihat bank cukup lengkap. Dan kita juga bisa membayar melalui retail seperti Indomaret, dan juga bisa bayar melalui e-commerce seperti Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan bisa bayar melalui e-wallet. Nah, ini ada cara-caranya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita sudah pernah melakukan transaksi dan kita ingin melihat transaksi kita, ini kita tinggal klik bagian transaksi yang ada di bawah. Nah, ini ada 3, jadi ada yang sedang diproses atau kadaluarsa, atau yang transaksi yang sudah selesai.
Nah, kita juga bisa melakukan pengaduan. Pengaduan ini kita bisa melalui live chat, email. Nah, untuk live chatnya ini langsung di aplikasi. Kita tinggal masukkan NIKAS sesuai ektp kita. Lalu kita bisa melanjutkan percakapan. Atau bisa melalui email, Facebook, Instagram, atau ini juga ada FAQ, di mana di sini tuh ada pertanyaan serta jawaban dasar mengenai aplikasinya, bagaimana cara pendaftaran, bagaimana jika saya tidak mendapat email verifikasi, dan lain-lainnya. Nah, ini cukup lengkap, dan kita juga bisa melakukan ubahan terhadap profil kita, baik itu nama atau misalnya kita mengganti email kita atau mengganti nomor telepon kita. Ya mungkin untuk aplikasi layanan Samsat Digital cukup sampai situ. Eh, Selanjutnya kita akan lanjut ke platform selanjutnya, yaitu platform dari bank konvensional.